Buku yang berada di tangan saya ini adalah Serat Gatholoco, sebuah buku yang kemungkinan ditulis tahun 1800-an. Buku ini menceritakan tentang seorang santri yang nyeleneh yang bernama Gatholoco. Ia tidak hidup kudus, tetapi ia hidupnya justru menggunakan madat atau mengisap candu. Kemudian ia melakukan seks bebas. Bahkan ia mempertanyakan nilai-nilai keagamaan yang tradisional, sehingga orang-orang marah padanya. Buku ini pernah dianggap anti-agama, tetapi belakangan diselidiki dan dilihat dengan cara pandang yang baru, yakni buku ini justru bersifat mistik atau sufistis, dan dengan caranya sendiri mengkritisi kekakuan beragama pada masa itu. Cuma mengkritisinya dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang berlebih-lebihan. Namun sisi positifnya adalah bahwa niatnya baik, kritikannya didengar, dan bagi orang-orang yang mau memperbaiki diri, mereka memperbaiki dirinya. Hal yang sama terjadi lebih atau sekitar 2000 tahun yang lalu dengan seorang tokoh yang bernama Yesus Kristus. Bahkan seorang Romo Katolik menulis buku yang berjudul Orang Gila dari Nazaret tentang orang ini. Yesus juga mengkritisi kekakuan beragama pada masanya. Ajaran-ajaran Yesus dianggap nyeleneh, meskipun orang kesulitan beradu argumentasi dengan dia, sehingga orang-orang menggunakan cara yang lain, yakni menyerang dia dengan fitnahan atau hoax, mencoba menusuk dia dari belakang, berkomplot untuk menyingkirkan dia. Lukas 4 menceritakan hal yang menarik tentang Yesus ini. Dikatakan di ayat 15, sementara itu Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Dengan kata lain, orang-orang menyukai pengajaran Yesus. Ketika Yesus kembali ke kampung halamannya di Nazaret, Yesus mengatakan bahwa Roh Allah ada padanya. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Jadi Yesus melayani bukan hanya dengan perkataan, tapi Yesus menunjukkan kuasa. Orang-orang kampung halamannya bukan senang. Mereka mengakui, tetapi juga sekaligus meragukan Yesus. Ini anak Yusuf, kita kenalnya dia. Kita tahunya siapa dia. Jadi mereka memandang Yesus bukan berdasarkan apa yang Yesus sampaikan, bukan berdasarkan apa yang Yesus buktikan, melainkan mereka memakai perasaan mereka, like dan dislike terhadap Yesus. Dengan demikian mereka memandang Yesus remeh. Tetapi perkataan dan pengajaran Yesus memang keras. Yesus tidak berusaha membujuk orang supaya mengikut dia, tidak berusaha baik-baik kepada orang, bersikap ramah agar pengikutnya dan pengaruhnya tambah banyak, tambah besar, tidak. Yesus malah mengatakan di ayat 24, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Tetapi hanya kepada janda di Sarfat Elia diutus. Setelah itu Yesus mengambil contoh kedua. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi kalau kita merasa kita sudah Kristen, kita percaya kita benar, maka kita aman. Tidak demikian halnya. Kemudian orang-orang Yahudi yang di kampung halaman Yesus, yang mungkin dari antara mereka punya hubungan kerabat dengan Yesus, justru tidak senang dengan ucapan Yesus itu. Mereka membawa Yesus ke tepi jurang, hendak menjatuhkan Yesus, hendak membunuh Yesus, dan Yesus pergi. Yesus pergi. Yesus tidak perlu menunjukkan atau membuktikan dirinya kepada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Jadi jika ada yang pergi, bisa jadi ia benar-benar sedang mengikuti jejak Yesus Kristus. Jangan kita anggap remeh. Terpujilah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Maha Esa. Amin.